Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihatun Nikmah, NIM 20101110066. Saya dari kelompok 1, mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Maisyana MPDI. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pendekatan sejarah dalam studi Islam. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa sejarah merupakan bukti yang nyata bahwa sesuatu telah ada. Dan karena adanya sejarah, manusia bisa belajar apa saja yang telah terjadi. Dalam metodologi Islam, diperlukan sejarah untuk menjadi bukti dan mengetahui kebenaran yang valid di masa lampau, sehingga bisa dijadikan sebagai pembelajaran di masa sekarang. Untuk itu, sangatlah penting mengkaji ajaran Islam dengan menggunakan pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah dalam studi Islam pada masa periode Nabi merupakan salah satu tema yang bisa kita pelajari dan diambil pesan pendidikannya. Sebagai umat Islam, hendaknya kita mengetahui tentang sejarah Islam guna menumbuh kembangkan wawasan generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Langsung saja, yang pertama yaitu pendekatan sejarah secara umum. Definisi sejarah secara etimologi adalah merujuk pada kata torikh atau ketentuan waktu dan history atau the past experience of mankind yang artinya pengalaman masa lalu. Dalam definisi terminologi, sejarah diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Pendekatan sejarah menjadi sangat penting untuk selalu digunakan dalam sebuah metodologi Islam. Karena sejarah masa lalu menjadi ibrah atau pelajaran faktual yang pernah ada sebagai bahan evaluasi yang dicari nilai-nilai positif dan negatifnya untuk digunakan masa kini dan masa depan. Kisah-kisah sejarah bahkan disebutkan dalam Al-Quran sebagai pelajaran yang amat berharga untuk setiap orang yang mempunyai semangat berpikir secara akademik, sehingga bisa menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Selain itu, pelajaran sejarah yang bersumber dari Al-Quran juga merupakan sebuah pembukti bahwa Al-Quran bukanlah sebuah cerita bohong, akan tetapi merupakan sebenar-benar mukjizat untuk menyempurnakan kitab-kitab agama sebelum Islam. Bahkan, sejarah dalam Al-Quran bisa digunakan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mempercayainya. Yang kedua yaitu pendekatan sejarah dalam studi Islam pada masa periode Nabi terbagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan Madinah. Periode Mekah, adanya Al-Quran dan hadis membuat Islam tidak mengalami kesulitan dalam hal sumber, karena Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Jadi, hadis merupakan sumber kedua untuk mengetahui dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan tahun 661 Masehi, malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad dan menyampaikan wahyu Allah yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat-ayat ini belum memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyuruh manusia kepada suatu agama, dan belum pula memberitahukan kepadanya bahwa Nabi adalah utusan Allah. Beberapa lama Jibril tidak muncul lagi setelah turunnya wahyu yang pertama ini. Sementara Nabi Muhammad SAW menantikan kedatangan Jibril dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang membawa perintah Nabi kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu itu, Nabi Muhammad SAW mulai melakukan dakwah. Langkah pertama yang dilakukan ialah dakwah secara sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga terdekat dan di kalangan sahabat-sahabatnya. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Pelaksanaan pendidikan dipusatkan di rumah Nabi Muhammad SAW dan yang menjadi gurunya adalah Nabi Muhammad sendiri. Caranya dengan memberikan nasihat-nasihat langsung dan langsung diamalkan, baik yang berkaitan dengan akhlak ataupun bukti-bukti yang luhur maupun ibadah, yaitu menyembah hanya kepada Allah semata dan menjauhkan diri dari kemusyrikan. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka.
3 tahun pertama sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya yaitu dakwah dilaksanakan atau dilakukan secara terang-terangan, secara lisan. Misalnya memberi nasihat, memberi peringatan, dan lain-lain. Hal ini diturunkan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik." Sejak turunnya ayat ini, Nabi Muhammad SAW mulai dakwah secara terbuka dalam menyebarkan agama Islam. Setelah perintah Allah ini sampai kepada Rasulullah, maka beliau mulai menyeru dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk masuk Islam, baik kelas bangsawan, hamba sahaya, maupun pedagang. Dalam metode dakwah secara terang-terangan tersebut, antara lain yaitu menjelaskan kepada Bani Abdul Muthalib bahwa Nabi Muhammad SAW telah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy di Bukit Sofa. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW memproklamirkan keesaan Tuhan dan mengajarkan kesatuan dan persatuan antara manusia. Yang keempat yaitu Nabi Muhammad mengadakan pertemuan khusus dengan orang-orang yang percaya kepada beliau untuk aktivitas pembacaan tilawah, pengajaran taklim, dan pensucian atau tazkiyah. Yang terakhir yaitu beberapa pengikut Nabi meninggalkan Mekah dan mencari perlindungan atau mengungsi ke Ethiopia. Setelah dakwah secara terang-terangan, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasulullah. Semakin bertambah jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Menurut Ahmad Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan itu, antara lain yaitu persaingan berebut kekuasaan, yang kedua penyamaan hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya, yang ketiga takut dibangkit, yang keempat taklid kepada nenek moyang, dan yang kelima memperniagakan patung. Selanjutnya itu periode Madinah. Periode Rasulullah di Madinah merupakan kelanjutan dari pendidikan yang diterima di periode Mekah. Rasulullah banyak melakukan hal di Madinah, yaitu karya pertama Nabi Muhammad SAW membuat landasan yang kuat bagi kehidupan Islam, yaitu masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan pengajaran agama Islam. Yang kedua adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Yang ketiga, membuat piagam persaudaraan dengan golongan penduduk Madinah non-Muslim, yaitu kaum Yahudi, kaum Nasrani terkait dalam perjanjian piagam Madinah. Pendidikan pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW memperkuat persatuan kaum muslimin dengan mengikis sisa permusuhan dan persukuan. Metode pendidikan Islam pada zaman Rasulullah yaitu antara lain metode tanya jawab, metode ceramah, dialog, metode perumpamaan, metode kisah, metode pembiasaan, dan metode hafalan. Madinah dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Mekah terasa sempit bagi kaum muslimin. Pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad juga mempunyai kedudukan bukan hanya sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Kemudian cara Nabi melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan agama Islam di Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Yang kedua, pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. Yang ketiga, pendidikan anak dalam Islam. Cukup sekian, terima kasih.